Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah bi ni'matillah wa taufiqihi, pada hari ini kita semuanya diberi nikmat dan taufik untuk berkumpul di tempat yang berkah ini. Tentu tidak lain dan tidak bukan tujuan kita bersama adalah untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dengannya kita bisa memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Karena sungguhnya agama yang mulia ini datang dengan segala kebaikan. Dan tidaklah mungkin bagi siapapun yang ingin mencari kebaikan kecuali kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji kepada Allah ketika kaum muslimin begitu bersemangat untuk mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu yang wajib untuk dipelihara dan dijaga. Karena sesuatu yang nikmat itu biasanya melalaikan. Ya. Kenikmatan biasanya membawa orang untuk lupa dan tidak terjaga. Ketika senang makan, kadang lupa berhenti. Atau kalau berhenti pun ingat terus. Ya.
Maka pertemuan seperti hari ini hendaknya kita mengingat kebaikan atau saling mengingatkan di atas kebaikan dan juga menjaga kebaikan tersebut. Baik, karena itu saya diminta untuk membawakan materi hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan sifat-sifat wanita yang salihat. Dan insyaallah pembahasan ini adalah pembahasan yang santai, tidak terlalu menguras pikiran, tetapi selalu dicari. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa." Disenangkan kepadaku dari dunia kalian dua perkara, yaitu minyak wangi dan perempuan. Ya, berbahagialah penjual minyak wangi. Tapi ini bukan promosi ya. Artinya minyak wangi itu maknanya luas. Disenangkan kepada saya dari dunia kalian yang wangi. Jadi wangi-wangian yang wangi semua orang senang. Kan itu sekarang manusia berusaha untuk membuat harum tempat-tempatnya, mobilnya, pakaiannya, ya, ruangannya dibuat wangi, karena wangi itu menyenangkan. Yang kedua, an-nisa, perempuan. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disenangkan dengan perempuan, bukan sembarang perempuan. Karena itu dalam Al-Quran disifatkan doanya ibadur Rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari keturunan kami dan istri-istri kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Penyejuk pandangan itu melebihi dari kecintaan. Karena tidak semua yang dicintai itu menyejukkan pandangan. Tetapi sebaliknya, pasti semua yang menyejukkan pandangan itu pasti dicintai. Ya. Maka berarti yang disenangkan dari dunia ini adalah perempuan. Perempuan yang menjadi penyejuk pandangan. Hadis yang sering kita dengar dan Sahih Muslim, ad-dunya mata. Dunia ini adalah kesenangan. Orang mau pergi daurah pun banyak yang mau senang-senang. Ya. Penjual minyak wangi senang. Penjual makanan senang. Tapi tentu yang lebih menyenangkan yang mengambil ilmu, karena melebihi dari seluruh kesenangan tersebut. Jadi dunia mata wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kesenangannya adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihat.
Maka mungkin ada yang bertanya, kenapa perempuan terus bukan laki-laki? Dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis, yang paling banyak disinggung adalah perempuan melebihi laki-laki. Karena sesungguhnya perempuan itulah yang menjadi sebab paling besar baiknya laki-laki. Ya. Nenek moyang kita Adam alaihissalatu wassalam tidak betah kecuali nanti diberikan pasangan baginya. Ya. Jadi walaupun laki-laki itu hebat, kuat, pintar, kalau tidak ditemani oleh perempuan, tidak betah. Ya, itu tabiat. Ya. Dan kerusakan ya, yang timbul kebanyakannya dirusak melalui perempuan. Sebagaimana yang kita sebutkan sebagiannya, insyaallah taala. Ya, kemudian dari sisi yang lain, bahwa perkara seperti ini walaupun sudah sering disampaikan, tetapi tetap butuh untuk diingatkan. Karena hampir setiap saat kita akan mengalaminya. Kalau kita suami pasti punya istri. Kalau yang masih bujangan punya ibu atau punya saudari perempuan. Ya. Tidak ada yang lepas darinya. Karena itu materi ini bukan dikhususkan kepada remaja putri yang bersiap-siap untuk menikah. Apa sih sifat-sifat wanita yang salihat supaya saya bisa menjadi perempuan yang salihat? Bukan juga ditujukan kepada yang sudah menikah supaya memperbaiki diri, menyempurnakan apa yang sudah dia bisa laksanakan. Bukan juga dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mengenal sifat-sifat wanita yang salihat. Tetapi ini juga berlaku bagi bapak. Bagaimana dia menyiapkan putrinya supaya bisa menjadi wanita-wanita yang salihat. Betapa banyak para ulama ya, yang lahir itu dibimbing oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun anak yatim ya, dibimbing oleh ibunya, baru kemudian oleh kakeknya. Sayyid. Dan juga dibutuhkan oleh para dai bahwa untuk memperbaiki masyarakat, maka yang dibutuhkan perbaikan yang serius adalah memperbaiki wanita-wanitanya. Apalagi ketika semakin banyak tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Salah satu tandanya kan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Maka berarti ya perbaikan kepada perempuan harusnya juga diutamakan dibandingkan dengan laki-laki. Ya.
Nah, dan itu sudah mulai nampak. Ya, jumlah perempuan sekarang lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kalau ada undangan akikah, kebanyakannya perempuan. Ya. Baik. Maka kita mulai di sini dengan beberapa pegangan. Karena sebelum masuk pada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh perempuan yang salihat, maka pertama-tama kita harus tahu beberapa kaidah untuk mendapatkan perbaikan dan kemaslahatan. Ya, segala sesuatu kalau ingin dikerjakan harus punya fondasi, punya pegangan. Kalau orang tidak punya pegangan, suka lepas, ya, tidak terarah. Jadi kaidah yang pertama, yang harus dipegang erat-erat, kuat, bahwasanya perbaikan itu nanti terjadi kalau terkumpul padanya dua perkara. Itu yang jadi ada bagi hadiah dulu. Jadi yang tidak dapat bersabar saja. Ya, dibagi saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi beberapa kaidah untuk mengadakan perbaikan dan mendapatkan kesolehan. Yang pertama, bahwasanya kesolehan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ingin sukses, dunia maupun akhirat. Semua orang ingin menjadi soleh, anak istrinya. Semua orang ingin cerdas, ingin sukses dalam segala urusannya, termasuk kesolehan. Tetapi faktor penentu yang paling besar adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu kita mulai dalam pembukaan, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan sebaliknya, siapa yang sesat, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Taufik, hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad.
Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dialah orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Jadi harus dipegang kuat-kuat bahwa hidayah, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada anak-anak perempuan kita, istri-istri kita. Kadang-kadang kita mau dia salihat. Tetapi taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula kita diajarkan bahwa orang mukmin itu selalu ucapannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Semuanya kembali kepada Allah. Artinya ketika ingin memperbaiki keadaan, termasuk mengambil sebab untuk mendapatkan anak-anak, khususnya perempuan yang salihat, istri yang salihat, tidak boleh kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, baik berupa kekuatan ilmu, kekuatan harta benda, kekuatan fisik, ataupun kekuatan yang lain. Betapa banyak orang anaknya kelihatan salihat ketika bapaknya masih kuat, ketika bapaknya masih hidup. Tapi ketika sudah mati berubah. Ya, betapa banyak wanita yang salihat ketika di pondok, tapi ketika keluar dari pondok menjadi wanita yang aneh-aneh. Artinya taufik di tangan Allah. Banyak juga laki-laki yang soleh ketika di tempat pengajian, tapi ketika keluar dari tempat pengajian, lain lagi yang dikerja, lain yang dipikir. Ilmunya disimpan di tempat pengajian, ucapan dan perbuatannya seakan-akan tidak ada hubungannya dengan apa yang dia dengar, yang dia tulis, dan dia pahami di tempat pengajian. Ini menunjukkan bahwa taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang cerdas, cepat hafal, cepat paham. Saking cepatnya kadang-kadang lebih pintar dari gurunya. Tapi kadang-kadang dia tidak mendapatkan taufik. Ya. Ketika keluar dari tempat pengajian, bukan ilmu yang dibicarakan, gurunya yang dibicarakan. Itu kan namanya taufik. Ya, bukan ilmunya yang disebarkan, tapi kejelekan yang disebarkan. Ya. Baik. Yang kedua, bahwa manusia dituntutnya untuk mengadakan atau mencari sebab-sebab. Maka dia harus menjalani sebab-sebab itu. Nah, itu salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah meraih dari apa yang memberi manfaat kepadamu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kerahkan semua kekuatanmu, kemampuanmu. Tetapi ingat, taufik di tangan Allah. Wasta'in billah. Tapi mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Jangan mohon pertolongan kepada kekuatanmu, kepada kemampuanmu, tapi mohon pertolongan kepada Allah. Kalau berhasil, walillahil hamd.
fadlu minallah wahdahu. Allah saja yang memberi taufik. Kalau gagal, alhamdulillah ala kulli hal. Saya sudah berusaha. Allah yang menentukan. Ya. Sehingga orang mukmin ketika dia sudah mengambil sebab-sebab, kemudian meminta taufik kepada Allah, maka dia tidak punya beban. Karena dia sudah berusaha sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena itu yang paling celaka ketika dia mengandalkan kekuatannya, tapi kemudian juga dia tidak sungguh-sungguh mengerjakan sebab-sebab. Ya. Dia ingin soleh, tapi tidak menjalani sebab-sebab supaya dia bisa jadi soleh. Ya. Sip. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa sumber dari segala kesolehan jalan untuk mengetahuinya hanya ada dua, sebagaimana prinsip kita beragama, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika orang ingin mendapatkan kesolehan harus kembali kepada agamanya. Tidak bisa tidak. Kapan dia mencari kesolehan dari jalan yang lain, maka dia akan mendapatkan jalan yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lebih lurus. Kalau ada jalan lurus yang lain, Al-Quran lebih lurus. Kalau ada kebaikan pada yang lain, Al-Quran lebih baik. Kalau ada petunjuk yang lain, Al-Quran lebih memberi petunjuk. Ya. Nah, dan hadis yang sudah sering kita dengarkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah, "Taraktu fikum syai'ain." Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat ba'dahuma, setelah kedua perkara tersebut. yakni kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini perkara yang sudah dimaklumi bersama. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa asas atau pondasi yang dengannya dibangun seluruh ketaatan, yang dengannya berkumpul seluruh keutamaan, yang dengannya pula ditegakkan seluruh kesempurnaan, adalah bagaimana merealisasikan takwa kepada Allah. Karena itu manusia selalu diajak untuk bertakwa. Tapi kalimat ini adalah kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dan berat untuk diamalkan. Membangun kesolehan, menyempurnakan kesolehan, maka harus dibangun di atas takwa. Sebagaimana nanti disebutkan, seorang suami ketika ingin istrinya solehat, bukan supaya dia senang saja,
supaya tidak ada problem. Bukan itu tujuannya. Istri menjadi solehat, misalnya saya mau jadi soleh. Apa tujuannya jadi soleh? Supaya suami saya tidak kawin lagi. Ya itu bukan tujuannya, itu bukan namanya didasar di atas takwa kepada Allah. Karena sebagian orang kalau suaminya tidak soleh, saya juga jangan menjadi wanita yang solehat. Kenapa suamiku juga tidak salat? Umpama. Atau suamiku begini-begini. Jadi saya juga mau begitu-begitu. Itu namanya tidak dibangun di atas takwa kepada Allah. Ya. Nah, demikian juga anak. Kita disuruh belajar, mengaji, salat. Tapi bapak saya malas-malas. Jarang ke masjid. Ya, kalau itu dijadikan landasan, maka dia akan berubah-ubah. Itu namanya kaidah supaya dipegang. Kita bangun ketakwaan kita, ibadah kita, amalan kita karena kita punya pegangan. Bukan karena ingin timbal balik. Ya. Kalau baik, kita juga baik. Kalau tidak baik, kita juga tidak baik. Agama tidak mengajarkan demikian. Karena itu agama mengajarkan kebaikan. Kalau orang memberi kebaikan, kita balas dengan kebaikan yang lebih banyak. Kalau mereka membalas lagi kebaikan lebih banyak, kita balas lagi dengan lebih banyak. Kalau tidak bisa, jadi doakan. Man shana ilaikum ma'rufan fakati'uh. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan yang sama. Atau yang lebih daripada itu. Fa'illam tastati, kalau kamu tidak mampu membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Doakan sampai kamu menganggap doa saya itu menyamai kebaikan dia untukku. Kalau bisa melebihinya. Itu namanya orang mukmin. Selalu berusaha lebih baik. Nah, itu 3 kaidah. Ini kita ulangi yang pertama tadi, bahwa kesolehan, apa yang pertama? Baik. Kemudian yang kedua, ya harus kembali kepada sumbernya, ini Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, dibangun di atas ketakwaan. Jadikanlah ini pegangan semenjak di sini dan nanti setelah pulang. Kemudian kita mulai ya. Beberapa atau 1 ayat saja karena waktu yang terbatas. 1 ayat yang menyebutkan tentang sifat wanita-wanita yang salihat. Walaupun tidak saya sebutkan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat wanita, surat An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-shalihat", wanita-wanita yang salihat. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini ayat yang sangat ringkas. Tapi mari kita coba mendalami maknanya. Fas-shalihat, wanita-wanita yang shalihat. Allah sendiri menjawab, siapa wanita-wanita yang shalihat itu? Yang pertama, qanitat. Yang kedua,
hafizat. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihat adalah yang terkumpul padanya dua hubungan. Dia harus baik hubungannya kepada dua perkara. Yang pertama qanitat, yakni hubungannya kepada Allah. Kunut artinya dawamut ta'ah, senantiasa taat. Maka wanita-wanita yang ingin menjadi wanita-wanita yang salihat, dia harus senantiasa taat. Taat kepada Rabb-Nya. Artinya harus ibadah. Maka tidaklah mungkin menjadi wanita yang salihat kalau dia tidak taat ibadah. Walaupun bicaranya manis, pelayanannya super bagus, dandanannya menarik, tapi kalau malas sholat, bukan wanita yang salihat. Tidak puasa, bukan wanita yang salihat. Nanti akan lebih jelas pada hadis-hadis yang disebutkan. Berarti harus bagus hubungannya dengan Rabb-Nya. Artinya kesimpulannya mengerjakan kewajiban-kewajiban. Dan dia sempurnakan dengan melaksanakan sunnah-sunnah untuk menutupi kekurangan pada kewajiban-kewajiban tersebut. Hubungan yang kedua, hubungannya dengan hafizatul lil ghaib, hubungannya dengan suaminya. yakni hubungan dengan makhluk. Dan yang pertama kali dia harus perbaiki hubungan dengan suaminya. Dan itu Allah membahasakan dengan hafizatul lil ghaib. Wanita-wanita yang menjaga khususnya ketika suaminya tidak ada. Hafizatul lil ghaib. Karena kebanyakan wanita yang menyimpang, bahasanya orang sekarang selingkuh. Kapan dia selingkuh? Umumnya ketika suaminya tidak ada. Demikian juga suami biasanya selingkuh karena meninggalkan istrinya. Iya. Ada istrinya tapi cari yang lain. Maka dikatakan di sini hafizat, yang menjaga. Kalau ketika suaminya tidak ada, dia bisa menjaga dirinya. Apalagi kalau suaminya ada, tentu lebih bisa menjaga dirinya. Ya, maka disifatkan oleh Allah, wanita-wanita yang salihat adalah yang hafizat, yang menjaga kepada hal-hal yang gaib ketika suaminya tidak ada. Nah, kemudian Allah tambahkan bima hafizallah. Kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Wanita-wanita yang bisa menjaga hal-hal yang gaib ketika suaminya khususnya tidak ada. Bima hafizallah, dengan sebab penjagaannya Allah. Artinya, walaupun bagaimana dia ingin menjaga dirinya, kalau Allah tidak menjaganya, pasti akan jebol. Makanya dia harus baik hubungannya dahulu kepada Allah, supaya Allah juga menjaganya. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Walaupun dia pintar, walaupun dia pakai cadar bersusun 10 kali,
Kalau Allah tidak jaga, jebol. Karena sekarang sarana untuk merusak itu gampang. Biar di kamarnya, ambil internet, laptop, seluruh kejelekan yang ada di dunia ini, satu kali pencet bisa dia dapat. Rusak atau tidak? Ya. Mungkin sekali, 2 kali tidak. 3 kali, 4 kali, lama-lama jebol. Itulah dibutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan itu tadi kita sudah sebutkan bahwa kesolehan itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang orang mengeluh, wah, istri saya sudah cukupi kebutuhannya. Tapi kok bisa juga ya menyeleweng? Ya bisa. Kalau Allah menghendaki. Allah menghendaki karena dia juga melakukan sebab-sebab. Sehingga Allah tidak menjaganya. Ya. Kadang-kadang dia bisa menjaga diri, tapi kemudian bergaul dengan orang-orang yang rusak. Ya. Karena itu pula pentingnya menjaga. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, menjaga artinya menutup seluruh pintu-pintu kejelekan. Jangan dibiarkan terbuka. Ya. Rumah kalau ingin terjaga kan ditutup pintunya, jendelanya, langit-langitnya. Kadang pintunya dibuat lagi pintu besi, supaya terjaga. Dan jangan dibuka kecuali dibutuhkan atau dibuka pada waktunya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua hubungan tadi, hubungan kepada Rabb-nya dan hubungan kepada suaminya secara khusus. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menguatkan makna tersebut dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu sudah salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Berapa syarat? Rasulullah hanya menyebutkan 4 syarat. Artinya gampang dihitung. Tidak cukup mengangkat 2 tangan. 1 tangan saja. 1, kalau taat kepada Allah. Kemudian taat kepada Allah dilambangkan dengan 2 perkara, yakni salat dan puasa. Kalau dia sudah salat dan dia sudah puasa, berarti kewajiban yang lain lebih mudah untuk dia kerjakan. Bukan berarti tidak perlu kerja yang lain, tidak perlu ibadah yang lain, tidak. Tapi itu yang paling susah untuk ditegakkan. Jadi kalau dia sudah salat dengan baik, puasa pada bulan Ramadan, ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qanitat, dilambangkan dengan salat dan puasa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada pembukaan tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa,
senangkan kepada saya dari dunia kalian dua perkara, wangi-wangian dan perempuan. Nabi lanjutkan dengan ibadah. Wajuilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk pandanganku dengan salat. Artinya istri yang taat kepada Allah itulah yang menyejukkan pandangan. Dan salat adalah penyejuk pandangan yang paling utama dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Bukan berarti yang lainnya bukan qurratu ain, tapi itulah lambangnya. Karena itu dijadikan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, kemudian yang ketiga, wa hassanat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Itulah yang dilambangkan dengan bahasa Al-Quran tadi, hafizat, yang menjaga diri, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan bukan menutupi saya dengan celana. Kalau pergi ke Papua, masih banyak orang menutup saja kemaluannya, badannya yang lain tidak ditutup. Tetapi menjaga kemaluan di sini maksudnya seluruh pintu dan jendela yang bisa merusak, yang akhirnya nanti puncaknya rusaknya kemaluan itu harus ditutup. Ya. Jadi jangan dikira yang penting pakai cadar, ya itu tertutup namanya. Itu lambangnya. Saya biar pakai cadar kalau selalu ke pasar, ada orang lihat, bodinya begini, bisa diukur. Kenapa setiap hari lewat di depannya? Ya, selalu jalan-jalan ke mall, walaupun pakai cadar, bisa diukur tingkat, bukan diukur matematis, tapi bisa diukur apa tujuannya dia ke sana. Kalau ada keperluannya tidak apa-apa, tapi kalau terlalu sering, menunjukkan wanita-wanita yang menyukai shoppingnya atau rekreasi tempat-tempat yang jelek, karena semua orang tahu di situ tempat berkumpulnya kebanyakannya orang-orang yang jelek, yang rusak akhlaknya dan tidak ada rasa malunya. Ya, makanya dikatakan wa hassanat farjaha, menjaga kemaluannya. Ketika dia bicara, jangan dia mendayu-dayu, walaupun hajatnya, keperluannya biasa saja. Karena banyak orang tidak tertarik, tapi setelah mendengar suaranya dibayangkan terus. Kalau suaranya lembut, kira-kira orangnya selembut apa? Itu kan namanya memberi fitnah, tidak menjaga. Apalagi dengan sarana-sarana yang modern sekarang. Orang mudah sekali untuk memancing orang untuk berbuat kejelekan, walaupun dia tidak mau, walaupun dia tidak menyukai, walaupun dia benci. Tapi kadang-kadang dia lalai dari menjaga hal-hal seperti itu. Iya. Banyak yang telepon-telepon, asalnya telepon biasa, lama-lama jadi luar biasa. Itu kan contoh sudah banyak, tidak perlu diberi contoh banyak-banyak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ya. Berarti kalau dia taat kepada Allah, dilambangkan dengan sholat dan puasa. Kemudian yang kedua, menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga, taat kepada suami.
Apa kata Rasulullah SAW? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka dia masuk surga dari pintu manapun dia suka. Nanti perempuan itu tiket masuk surganya mudah. Yang penting dia puasa, salat, hubungannya dengan Allah, menjaga dirinya, kemudian taat kepada suami, masuk surga. Dari pintu manapun dia suka. Tidak perlu jadi direktur. Ya. Tidak perlu jadi pengusaha sukses. Tidak perlu yang lain-lain yang dibayangkan oleh manusia sekarang itu membawa kebahagiaan. Tapi Nabi SAW hanya menyebutkan 4 perkara. Jaga hubungannya dengan Allah, jaga dirinya, dan jaga hubungan dengan suaminya. Ringan. Tapi itulah yang susah. Karena ringan tapi jadi susah. Yang susah-susah karena propaganda jadi mudah. Nah, jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau masuk surga, kemudian bukan satu pintu, tapi dari seluruh pintu. Artinya dilambangkan begitu mudahnya dia masuk surga. Karena dia bisa masuk surga dari seluruh pintu yang dibuka sebagai pintu-pintu surga. Ya. Laki-laki tidak dijanjikan demikian. Ini kan kemuliaan bagi perempuan. Ya. Baik. Jadi ayat tadi hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka berarti di sini yang paling penting untuk ditekankan bahwa ya, hendaknya perempuan itu menjaga betul-betul dirinya. Menjaga kemaluannya dari segala perkara yang bisa merusak kehormatannya. Karena kalau rusak tidak bisa kembali, biar diservis bagaimanapun. Berbeda kalau motor kita rusak, diservis bisa kembali seperti sedia kala, atau bisa beli lagi yang baru saja. Kalau perempuan tidak seperti itu, karena dia adalah manusia. Walaupun pintu taubat tetap terbuka. Ya. Karena itu pula perbaikan, ya, sebenarnya kita sebutkan diawali dengan ketika dia menikah. Ketika walimahan. Ini salah satu sebab di antara sebab-sebab datangnya berkah. Sebagian perempuan dan juga wali-wali perempuan ketika ingin menikahkan anaknya, maka konsentrasinya adalah acara pernikahan, acara walimahan. Dan biasanya kalau acara walimahan, manusia dengan tabiatnya suka cari perbandingan. Ya. Dulu ketika sepupu menikah, berapa uang naiknya? Apa acaranya? Apa yang dipotong? Sapi, kerbau atau ayam saja? Apa pakaiannya? Di gedung mana acaranya? Siapa yang diundang? Ramai atau tidak? Jadi selalu mengambil perbandingan-perbandingan. Padahal agama kita tidak menuntunkan demikian.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, ya, seperti hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, khairun nikah aisaruhu. Pernikahan yang paling baik adalah yang paling mudah. Dalam sebagian riwayat dikatakan a'dhamun nisa'i barakatan. Sebutkan di sini kalimat berkah. Wanita yang paling besar berkahnya adalah aisaruhunna maunah. Yang tanggungannya itu paling mudah. Artinya disesuaikan dengan kondisi dia dan kondisi yang melamar. Karena itu awal turunnya berkah. Ya, awal turunnya berkah. Tapi kapan kemudian dipersulit? Apalagi nanti acaranya diisi dengan hal-hal yang membawa maksiat, penyebab hilangnya sebagian berkah. Ya. Jadi ini penting untuk diingatkan, walaupun ya alhamdulillah sudah mulai dipermudah. Karena sungguhnya yang dicari adalah berkahnya, bukan banyaknya yang hadir. Walaupun banyak yang hadir, kalau banyak mendoakan ya lebih bagus. Bukan enaknya makanannya, tapi bagaimana Allah turunkan berkah. Karena seseorang yang sudah menikah, faqad kammala nisfa dinahu, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil akhar, hendaklah dia bertakwa pada separuh dari agamanya yang lain. Nah, karena biasanya laki-laki dan perempuan nanti ketahuan dia benar-benar laki-laki, nanti juga ketahuan benar-benar dia perempuan kalau sudah menikah. Kalau masih muda belum. Kalau masih muda biar disuruh kemana pun mau. Tapi kalau sudah menikah, belum disuruh sudah banyak alasannya. Oh, istriku korang belum saya tengok. Apalagi kalau sudah punya anak, mau pergi pengajian pun dipikir-pikir. Jadi nanti ditahu ketika dia sudah menikah. Karena itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti ditahu dia laki-laki atau dia perempuan setelah dia menikah. Baik. Maka permulaannya dengan acara walimahan. Jadi tidak usah takut nanti dibicarakan orang. Kalau misalnya di tempatnya belum banyak yang mengenal. Kalau banyak yang membicarakan itu alhamdulillah. Daripada tidak ada yang bicarakan. Ya. Agama kan begitu. Bada al-Islamu ghariban, fasayaudu ghariban. Islam datang dalam keadaan yang asing. Orang bicarakan, oh Nabi apa yang dilakukan? Kenapa dia begini. Berarti dibicarakan ada perhatian. Kalau tidak dibicarakan berarti dicuekin. Kalau diberi perhatian, kita juga beri perhatian. Ya alhamdulillah. Kalau masih banyak yang membicarakan, jelek atau baik, insya Allah kalau baik pekerjaannya tetap hasilnya baik. Baik. Kemudian yang kedua, ya, dari sifat-sifat wanita yang solihat, melengkapi dari yang disebutkan dalam ayat tadi,
Perempuan yang salihat adalah senantiasa, itu juga saya sebutkan, berhati-hati dari makar dan tipu daya syaitan. Berhati-hati dari makar dan tipu daya syaitan. Karena syaitan tugas pokoknya adalah merusak. Pekerjaannya memang merusak. Karena itu dijadikan musuh abadi. Inna syaitana apa dalilnya? Lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Saudara kita, kadang kita bermusuhan hari ini, tapi setahun depan, 5 tahun yang akan datang bisa menjadi sahabat kembali. Paham? Tapi syaitan tidak akan pernah menjadi sahabat. Sekarang hari ini kita bersahabat dengan seseorang, besok menjadi musuh. Sekarang hari ini dia belajar sama kita, besok dia ceramahkan kita. Itu perbuatannya siapa? Hah? Tolong dijawab. Perbuatannya syaitan. Bukan perbuatannya dia. Perbuatannya syaitan. Karena syaitan itu pekerjaannya merusak. Apa yang dirusak? Yang baik, bukan yang jelek. Ya. Jadi merusak agama, merusak akhlak, merusak muamalah, termasuk merusak hubungan suami istri. Ya. Pokoknya apa saja yang ada kebaikan di dalamnya, syaitan datang di situ tujuannya untuk merusak. Dan jalan merusaknya kadang-kadang dengan jalan kebaikan. Kalau orang baik, dirusak dengan kebaikan. Kalau orang jelek ya jelas, tinggal ditambahi saja jeleknya. Tetapi yang paling mengerikan ketika merusak yang baik dengan jalan kebaikan. Bukankah ahlul bid'ah seperti khawarij dirusak dengan atas nama kebaikan? Kami berhukum dengan hukum Allah. Iya kan? Bukan dengan hukum tagut. Tapi disitulah masuknya pintu syaitan. Kemudian syaitan adalah makhluk yang sangat berpengalaman. Sebelum kita lahir sudah diciptakan syaitan. Siapa yang menggelincirkan kaumnya Nabi Nuh? Siapa? Ya syaitan. Umat-umat Nabi dahulu sampai kita sekarang, sampai nanti hari kiamat, siapa yang merusak? Syaitan. Karena itu tidak boleh kita mengandalkan pengalaman. Oh, saya sudah belajar 15 tahun di Yaman. Dia 100 tahun. Syaitan berapa ribu tahun umurnya? Iya, ribuan tahun. Sebelum kita lahir sudah ada. Bahkan yang menggelincirkan nenek moyang kita siapa? Syaitan. Artinya harus selalu hati-hati. Setiap saat dan setiap waktu. Dan syaitan tidak mengenal waktu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, semua jalan ditempuh oleh syaitan. Ini bukan jalan kiri saja, tapi seluruh jalan. Perhatikan sebuah kisah dalam
hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis, pimpinannya syaitan, meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'asu sarayahu. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Pejuang-pejuang kerusakan. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya, yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling bisa membuat fitnah yang paling besar. Artinya semakin banyak kerusakannya, semakin dekat dia dengan iblis. Karena itu dikisahkan oleh Nabi setelah mengutus membawa laporan. Taji'u ahaduhum, maka datang salah seorang tentaranya, fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Saya sudah berbuat begini, mengadu domba si fulan dan si fulan. Iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kamu tidak bisa buat apa-apa. Ya. Tsumma taji'u ahaduhum fayaqul, datang lagi bala tentaranya yang lain melapor, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya tidak tinggalkan si fulan itu sampai dia bercerai dengan istrinya. Sebutkan secara khusus berkaitan dengan suami istri. Maka iblis mengatakan, oh ya, kamu yang hebat, sini dekat-dekat dengan saya. Fayadnu minhu. Ini yang bagus, ini yang hebat, bisa memisahkan suami dengan istrinya. Kemudian dia puji, wa yaqul ni'ma anta, kamu memang yang paling bagus. Fayaltazimuhu, kemudian dia menjadikan tentaranya yang khusus, diberi kedudukan yang khusus. Ya. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang wanita khususnya harus senantiasa berhati-hati dari tipu daya dan makar syaitan. Kadang-kadang perkara yang sepele membuat dia bertengkar. Manusia dengan tabiatnya kalau sudah bertengkar, yang diungkit masa lalu, karena tidak mungkin mengungkit masa depan, karena belum terjadi. Lihat saja, orang berselisih masalah apapun pasti diungkit masa lalu. Padahal itu makar dari syaitan. Kadang-kadang permasalahannya ada sekarang tidak ada hubungannya dengan masa lalu, tetapi itulah yang diungkit. Kamu memang dulu waktu melamar saya, uang naiknya sedikit. Akhirnya saya tidak bisa beli apa-apa. Diungkit-ungkit. Itu namanya tipu daya syaitan. Kalau sudah suaminya juga marah, syaitan tambah senang. Kalau kamu tidak suka lagi, saya kembalikan maharmu. Kembalikan maharku. Ya, macam-macam. Saya kira yang sudah menikah juga pasti pernah mengalami. Pasti yang diungkit adalah masa lalu. Padahal masa lalu itu harusnya ditutupi. Kenapa? Sudah berlalu. Mau diungkit pun tidak akan kembali. Tapi karena dia tujuannya merusak, maka diungkit masa lalu. Oh, memang saya guruku dahulu waktu belajar bilang begini. Padahal dulu tidak pernah dia bilang. Artinya tidak pernah dia permasalahkan.
Tapi ketika ada masalah, jadikan masalah. Kenapa? Karena itu adalah tipu daya syaitan. Ingin membuat manusia itu marah. Sehingga nanti bisa difitnah agamanya, akhlaknya. Yang tadinya bicaranya halus, lembut, tiba-tiba bahasanya seperti bahasanya tukang beca. Tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Padahal dengan atas nama agama. Karena dia belajar agama. Iya. Itulah syaitan. Maka harusnya orang-orang mukmin, khususnya suami istri, berhati-hati. Kadang-kadang sebelumnya ketawa-ketawa, senang-senang. Tiba-tiba jatuh gelas, marah istrinya. Suaminya marah pula. Padahal gelas saja. Masih ada 1 lusin, 2 lusin. Iya kan begitu. Dan itu sering sekali terjadi. Dan setiap saat bisa terjadi. Maka hendaknya diingatkan dengan ilmu. Kalau istri marah, suaminya yang sabar. Kalau suaminya marah, istrinya yang sabar. Jangan dua-duanya marah-marah. Sip. Yang lebih bahaya lagi daripada makar dan tipu daya syaitan, bahwa syaitan itu suka membisikkan was-was. Karena itu selalu kita membaca doa, zikir pagi dan petang, atau sebelum tidur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Bisikan-bisikan syaitan. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, dia membayangkan apa-apa. Jadi kalau saya nanti sudah tua, suamiku masih senang enggak ya sama saya? Satu was-was. Ketika suaminya datang terlambat, jangan-jangan kemarin itu dia sudah mulai mengincar-incar yang lain. Was-was. Apa was-was? Apalagi kalau temannya melapor, wih saya lihat suamiku kemarin ke sana, bicara dengan seorang ibu-ibu. Sulai was-was. Ketika tiba di rumah tidak disambut dengan senyum, langsung disambut, wih tadi ada laporan. Kalau suaminya juga marah, tambah lagi was-wasnya. Itulah perempuan. Karena itu ditekankan perempuan karena dia lebih banyak was-wasnya daripada laki-laki. Ya. Kadang perempuan sakit, yang dibayangkan suaminya kawin lagi. Itu was-was. Artinya seandainya pun suaminya kawin lagi, ya tidak apa-apa. Iya kan? Seandainya pun terjadi demikian. Tapi syaitan mencoba memberikan was-was untuk merusak hubungan. Yang tadinya suaminya tidak berniat, akhirnya berniat. Akhirnya muncul perkelahian. Itu semua was-was. Dan itu yang paling banyak. Selalu memunculkan was-was. Orang belajar juga demikian. Was-was. Ibadah yang paling bahaya kan was-was. Wudhu saya ini tadi batal atau tidak? Jangan-jangan keluar kencing. Jangan-jangan begini. Was-was. Ya. Karena itu pula umumnya, khususnya dalam bidang dakwah, kenapa banyak kerusakan? Karena banyak orang menduga-duga. Dan itu semuanya dari was-was syaitan. Kalau ada dilihat orang yang dia benci, oh jangan-jangan dia begini. Karena memang dia biasanya begitu. Dijadikan hukum yang dibangun di atas persangkaan dan was-was dari syaitan.
Baik, karena itulah salah satu hal yang penting yang harus dijaga khususnya oleh perempuan adalah jangan lupa membaca zikir-zikir pagi dan petang supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah, kemudian antara sifat berikutnya apa yang ketiga, senantiasa menyenangkan suami dalam segala situasi dan kondisi. Jadi ketika perempuan itu ingin menjadi wanita yang salihat, maka hendaknya dia tahu bagaimana cara menyenangkan suami. Asalkan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik pakaiannya, penampilannya, masakannya, kemudian penataan rumahnya, dan segala hal yang lainnya. Karena memang begitulah dia tugas dan tanggung jawabnya. Artinya selalu dia pikir siang dan malam bagaimana menyenangkan suami. Kalau perempuan itu yang selalu dipikir, maka tidak perlu dia gosip. Bukan tidak perlu, akan mengurangi dengan drastis gosip. Kebanyakan orang gosip kan karena waktunya banyak yang luang. Atau kalau sebenarnya tidak banyak, dia luangkan waktu untuk gosip. Kadang-kadang belum mencuci, sudah ada di rumah tetangganya. Ya. Padahal itu bukan kewajibannya. Kewajibannya mencuci, kewajibannya memasak, kewajibannya membersihkan rumahnya, rumah suaminya. Ya. Yang lebih celaka lagi, ketika sebagian perempuan tempat taklim itu tempat gosip. Ya. Ini yang paling merusak agamanya dan merusak akhlaknya. Dan itu terjadi di mana-mana. Tempat pengajian adalah tempat gosip. Padahal kalau bicara binatang film, paling tidak mau. Gosip-gosip terus. Padahal dia juga suka gosip. Gosipnya lagi atas nama agama. Ini kan waswas dan tipu daya syaitan. Jadi hendaknya perempuan itu berhati-hati. Ya hendaknya dia lebih banyak memperhatikan penampilannya untuk menyenangkan suaminya. Jadi dia selalu menyiapkan dirinya untuk taat kepada suaminya, membantu urusan-urusannya, tidak merasa dirinya lebih hebat dan lebih tinggi dari suaminya. Nah, itu perhatikan sebuah hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Mungkin di situ ada ya. Dalam Sunan Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun?" Perempuan mana yang paling bagus ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab yang paling kaya, yang berdarah biru. Walaupun kalau kena luka merah juga darahnya.
Tapi Nabi menjawab dengan sifat-sifat. Artinya supaya orang berusaha bersifat seperti itu. Beliau mengatakan allati tasurruhu idza nazar. Kalau dilihat menyenangkan. Maka hendaknya kita periksa diri kita, kalau saya dilihat oleh suamiku menyenangkan tidak? Apalagi di luar banyak yang lebih menyenangkan. Maka dia harus mengimbangi supaya suaminya lebih senang. Selesai pekerjaannya cepat mau pulang. Biasanya suami malas pulang kalau pulang di rumahnya diomelin. Pulang di rumahnya belum siap makanan. Pulang di rumahnya acak-acakan. Apalagi kalau pulang di rumahnya istrinya tidak ada di rumah. Ya bagaimana mau senang? Karena yang mengatakan kalau melihatmu menyenangkan. Bagaimana cara dilihat kalau tidak ada? Yang dilihat tembok, lemari, ya. Ya. Baik. Yang kedua, wa idza amara tuti'uhu atau wa tuti'uhu idza amar. Dia taat kalau diperintah. Karena perempuan merasa dirinya tinggi. Masa biar ambil air minum saya yang disuruh. Pergi sana ambil sendiri. Kadang-kadang sebagian perempuan begitu. Padahal harusnya dia siap menyambut suaminya. Ya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha. Wa maliha bima yakrahu. Ini penting. Jadi wanita yang shalihat atau yang berusaha bersifat dengan sifat-sifat yang shalihat adalah wanita yang tidak berusaha menyelisihi suaminya pada dirinya maupun harta suaminya. Kadang perempuan kalau memasak menurut seleranya dia, walaupun suaminya tidak suka, maka dia harus ikuti selera suaminya, walaupun dia tidak suka. Misalnya suaminya suka pedis, walaupun dia tidak suka makan pedis, untuk menyenangkan suami. Ya kan begitu. Tapi sekarang tidak, dibalik. Suami harus senang sama saya. Kalau kamu tidak suka masakanku, berarti kamu tidak cinta padaku. Walaupun menyelisih kesukaan suaminya, itu kurang bagus. Karena menyelisih perintah Nabi. Jangan dia menyelisih suaminya pada dirinya, apa yang disukai suaminya, dan pada harta suaminya. Ya. Walaupun bukan berarti semuanya semau-mau suaminya. Ya tidak juga. Ini sebagai wujud bahwa dia taat kepada suaminya. Ya. Dalam perkara-perkara yang mubah. Karena dari situlah timbulnya kecintaan, mawaddah. Suami merasa dihargai dan diperhatikan. Karena yang disenangi selalu yang disiapkan. Ya kan beda kalau yang terjadi adalah sebaliknya. Dan termasuk di sini perkara yang paling penting dari menyenangkan di sini adalah penampilan. Karena itu yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan contoh-contoh yang kita sebutkan sebagiannya tadi. Sebagian perempuan tidak tahu berdandan, kecuali kalau mau ke pesta. Kalau di rumahnya tidak pernah berdandan.
Baik. Tapi kalau kau mau pesta, semua yang harum ada. Baju yang tidak pernah dipakai. Semua perhiasan yang disimpan keluar semua. Sementara kalau dia pergi berarti bukan untuk suaminya, untuk orang lain. Termasuk walaupun kepada perempuan yang lain. Mungkin akhwat bilang, wah kita kan tidak pamer di hadapan laki-laki. Iya, tapi pamer di hadapan teman-temanmu. Sementara harta yang kamu pakai, bahkan sebelum kamu akad nikah, kamu kan menjadi milik suamimu. Harusnya barang-barang itu, penampilan itu, pakaian itu untuk suamimu, supaya suamimu tambah senang. Itu namanya shalihat, taat kepada suami, ya, dan menginginkan kesenangan bagi suami. Baik. Karena itu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang suami kalau dia bepergian datang tiba-tiba, supaya tidak mengagetkan istrinya. Dalam artian supaya istri itu bersiap-siap menyambut suami. Karena banyak hal ketika kaget nanti semuanya jadi berantakan. Suami mungkin capek, dia ingin mendapatkan istrinya dalam keadaan yang paling siap menyambutnya, tidak seperti yang dia harapkan. Si istri juga demikian, kaget tiba-tiba suaminya datang. Timbul was-was dari syaitan. Kenapa ini tiba-tiba tengah malam datang, tidak bilang-bilang? Jangan-jangan selalu muncul jangan-jangan. Suaminya juga begitu. Kenapa ini tidak siap-siap? Jangan-jangan masuk lagi was-was dari syaitan. Itulah petunjuk agama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian datang pada waktu malam, maka janganlah dia mendatangi keluarganya tiba-tiba, tapi berikan kesempatan untuk berdandan, untuk berhias, supaya semuanya mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Sip. Kemudian berikutnya, karena waktu yang terbatas, ya. Sifat berikutnya dari sifat-sifat wanita yang sholihat, penyayang dan banyak anak, selalu membantu suami dalam kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu sudah dituliskan, Abi Husainatu As-Sarati, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, al-wadud, yang penyayang. Penyayang di sini dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Jadi segala ucapan yang menunjukkan dia sayang, dia wujudkan. Bentuk perbuatan juga demikian. Masakan, penampilan, kondisi rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, al-walud, yang banyak anak. Karena Nabi SAW berbangga nanti di hari kemudian dengan banyaknya umatnya. Dan ini hanya bisa diperoleh dari perempuan yang banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Walaupun kalau pengajian ribut, tapi itu rezeki dari Allah. Alhamdulillah banyak yang datang ribut daripada tidak ada yang datang dengan alasan banyak anak atau mengurus anak. Kemudian sifat yang lainnya yang ini kadang jarang disinggung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat
berikutnya dalam hadis tadi, al-muwatiyah. Perempuan yang paling baik kata Nabi adalah al-muwatiyah, atau sebelumnya al-muwatiyah, yaitu perempuan yang tidak galak, tidak kasar. Karena ada perempuan galak-galak, selalu merasa dirinya tinggi. Apalagi kalau dia punya pendapatan. Kamu tidak mau belikan, saya beli sendiri. Ya. Kamu tidak mau antar di pasar, banyak ojek. Selalu merasa dirinya tinggi. Kemudian al-muwatiyah, yakni selalu membantu suaminya dalam kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagian wanita itu mementingkan dirinya sendiri. Pekerjaan suaminya tidak pernah diperhatikan. Pokoknya yang penting dapat uang. Harusnya dia juga perhatikan suaminya. Apa pekerjaannya? Siapa tahu dia bisa bantu. Minimal membantu, memberi semangat. Atau kalau lagi banyak rugi, membantu memberi kesabaran. Bukan sebaliknya. Kalau suaminya rugi dalam berdagang, ditunjuk-tunjuk. Memang suamiku saya tidak tahu dagang, rugi terus. Harusnya diberi semangat. Kalau tidak berhasil, ya dicoba lagi yang lain. Kemudian diingatkan kembali, idza taqaina Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah. Artinya semua yang kita sebutkan tadi, walaupun sudah disebutkan dalam pendahuluan tadi, dia lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dia melayani suaminya. Dia tidak mau menyelisih suaminya. Berpenampilan yang baik, senyum yang manis, semua dilakukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya orang mukmin, wanita yang salihat dengan wanita yang lainnya, walaupun baik. Karena dia lakukan dalam rangka taat kepada Allah. Karena kadang kalau bukan dalam rangka taat kepada Allah, nanti ketika ada masalah, diungkit semuanya. Karena itu salah satu sifat, dalam hadis saja, wanita yang salihat tidak menyebarkan rahasia di antara mereka berdua. Tapi kebanyakan manusia kalau sudah bertengkar, yang rahasia maupun tidak rahasia, jadi rahasia umum. Ya dibongkar, biar masalah pribadinya dengan suaminya dibongkar. Itu namanya orang yang tidak takwa kepada Allah. Walaupun dia bercerai. Ini diingat. Karena sekarang sudah mulai ada yang mulai cerai. Nah, itu kan namanya rezeki. Kadang orang tidak mau cerai tapi cerai. Jadi walaupun dia bercerai, tidak boleh menceritakan rahasianya. Wah, suami saya dulu kasih begini saya. Padahal dia juga begini. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak menunjukkan takwa kepada Allah. Dan umumnya dia lakukan begitu karena selama ini hubungannya hanya ingin dijaga sekedar hubungan kebutuhan. Ya, kalau suaminya ada uang, dijaga itu hubungan. Kalau sudah tidak ada uang, dibongkar rahasianya. Itu namanya tidak takwa kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa menjaga rahasia. Kemudian sifat berikutnya, tidak mengurangi hak-hak suami. Ya. Hak-hak suami itu banyak.
maka dia berusaha untuk tidak mengurangi hak-hak suami. Karena itu dalam hadis Husain bin Mihsan dari tantenya, ya situ ada disebutkan di buku atau di tulisannya, bahwasanya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada hajat. Setelah selesai hajatnya, Nabi bertanya kepadanya, "Azatu zaujin anti?" Apakah engkau punya suami? Qalat, maka dia menjawab, "Na'am." Iya, saya sudah bersuami. Nabi bertanya lagi, "Fa kaifa anta lahu?" Bagaimana kamu dengan suamimu? Nabi menjawab, "Ma'aluhu illa ma a'jazu anhu." Saya senantiasa melayaninya dengan sebaik mungkin kecuali apa yang saya tidak sanggup. Artinya dia melayani dengan sebaik mungkin yang dia mampu perbuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, "Unduri ayna anta minhu." Lihatlah bagaimana kamu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Kalau kamu taat kepadanya berarti surga. Kalau kamu tidak taat berarti kamu masuk neraka. Jadi ini bukan perkara main-main. Bukan perkara kemaslahatan saja, kemaslahatan dunia. Tapi ini perkara berkaitan dengan surga dan neraka. Dan itu orang mukmin menegakkan hak-hak suami dan istri karena bayangannya adalah surga dan neraka. Itulah takwa kepada Allah. Ya, bukan basa-basi. Tetapi dibangun di atas dasar ini perintah agama. Masalah surga dan neraka. Kemudian satu atau dua lagi, ya, sifat wanita-wanita shalihat adalah tidak membebani suami dengan nafkah yang di luar kemampuannya. Karena tadi kita sebutkan dimulai dengan awal pernikahan. Wanita yang paling baik adalah yang paling muda urusannya. Jadi kalau di awal pernikahan uang naiknya sudah tinggi-tinggi, berarti juga nanti nafkahnya tinggi-tinggi. Ya umumnya kan begitu. Kamu dulu datang bawa uang naik puluhan juta. Masa sekarang puluhan ribu tidak bisa? Ya kan begitu. Jadi tidak membebani suami dengan nafkah yang di luar kemampuannya. Tetapi juga suami tidak kemudian menyia-nyiakan istrinya karena itu adalah tanggung jawabnya. Ya, cukuplah seseorang itu dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Dan biasanya perempuan menuntut nafkah yang banyak karena selalu melihat orang. Kalau temannya pakai gelang, dia juga pakai gelang, mau pakai gelang. Sampai di daurah pun pulang, oleh-olehnya, tadi temanku Abi, kenapa temanmu pakai mobil baru ke pengajian? Ternyata itu yang diperhatikan. Bukan tadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz, tapi yang diperhatikan penampilan temannya. Pakai abaya baru, buatan negeri misalnya di Yaman. Akhirnya dia minta juga dibelikan. Jadi perhatiannya kepada hal-hal yang membebani suaminya, bukan yang sesuai dengan keadaannya. Orang menuntut itu hal yang biasa, tapi hendaknya yang dituntut itu sesuai dengan kemampuan suami. Yang kurang bagus adalah yang menuntut di luar
kemampuan suami. Itu namanya tidak takwa kepada Allah. Karena manusia diberi rezeki berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda, ya, derajat hidup yang berbeda-beda. Itu dalam hadis banyak dikisahkan tentang orang pendek yang melihat orang tinggi, akhirnya dia juga mau tinggi. Melihat orang kaya punya perhiasan, dia juga ingin punya perhiasan. Sementara kemampuan suaminya tidak mencukupi untuk menyamai dengan orang-orang kaya tadi. Ya. Dan ini juga sudah mulai menjangkiti sebagian akhwat. Saling melihat-lihat temannya, sehingga muncul persaingan yang tidak sehat, termasuk berdagang. Ya, termasuk berdagang. Kadang muncul persaingan yang tidak sehat. Biasanya karena pengaruh istrinya. Kemudian yang terakhir, ya, sudah jam 3. Di antara sifat wanita yang salihat adalah tidak mengkufuri al-munaimin, orang-orang yang memberi nikmat. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan orang yang paling banyak kebaikannya pada perempuan setelah bapak dan ibunya adalah suaminya. Ya. Maka harusnya dia bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada suaminya. Karena itu Nabi mengancam dengan ancaman yang berat. Iyyakunna wa kufrul munaimin. Hati-hati kalian wahai perempuan dari mengkufuri orang-orang yang memberi nikmat. Sehingga ditanya Rasulullah SAW, siapa orang yang mengkufuri orang yang memberi nikmat? Nabi SAW menjawab, la'alla ihdakunna tatulu. Apa di situ? Ayanuha. Mungkin salah seorang di antara kalian panjang penantiannya min abawaiha, yakni panjang penantiannya menunggu suami, artinya tidak menikah, lama menjadi perawan. Tsumma yarzuquhallahu zawjan, kemudian Allah memberi rezeki kepadanya suami. Jadi suami itu adalah rezeki, biar pesek bagaimanapun rezeki. Iya. Kadang-kadang sebagian orang tidak mensyukuri suaminya. Selalu dia banding-bandingkan dengan suami orang. Ya, suami orang miliknya orang, bukan milikmu. Baik. Wa yarzuquha minhu waladan. Kemudian dari suaminya dia mendapatkan rezeki anak. Jadi anak itu juga rezeki. Disyukuri. Kurus atau gemuk rezeki. Karena banyak orang tidak mensyukuri rezeki anaknya. Seakan-akan merasa menyesal punya anak. Kenapa saya dikasih anak begini ya? Nakal-nakal. Ya alhamdulillah masih ada yang nakal. Artinya kalau nakal masih bisa diharap nanti tidak nakal. Itulah namanya tanggung jawab. Di antara 4-5 anaknya mungkin ada yang tidak nakal. Tidak mungkin nakal semua, kecuali kalau dibiarkan saja. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, suatu saat fataghabu al-ghadabata. Tiba-tiba suatu saat dia marah. Marah besar. Mungkin kesalahan suaminya
mungkin kekeliruan suaminya, yang jelas dia marah. Fakafara fayaqul atau fatakul, kemudian dia mengkufuri nikmat suaminya dan berkata, ma ra'aitu minka khairun qad, saya tidak pernah melihat darimu kebaikan. Seakan-akan kebaikan suaminya selama ini tidak dianggap. Itu karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya manusia itu baru tahu namanya nikmat kalau hilang. Ya, kalau hilang. Kalau masih ada keadaan lalai. Kalau masih ada suaminya, dianggap tidak ada apa-apanya suaminya. Padahal kalau suaminya tidak ada, lebih tidak ada apa-apanya lagi dia. Siapa yang mau keluar, mau belanja, mau mencari nafkah, atau minimal mengantarnya, tidak ada. Tentu lebih susah. Karena itu biar suaminya kawin lagi, ya alhamdulillah, masih dapat 2 malam 3 malam, daripada tidak ada yang datangi, menghayal sendirian. Itu kan nikmat sebenarnya. Cuma kadang orang merasa sedikit nikmatnya karena selalu membandingkan dengan orang. Oh, itu orang suaminya cuma 1, selalu sama-sama, saya hanya beberapa malam saja. Ya alhamdulillah, begitu takdirnya. Bukan berarti disuruh ta'adud semua, ya tidak. Terserah kemampuannya. Yang jelas itu rezeki dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian perempuan kalau dilamar tidak mau. Kenapa? Yang melamar bukan ustaz. Padahal belum tentu ustaz itu lebih bagus muamalahnya daripada yang bukan ustaz. Belum tentu. Kenapa? Karena itu rezeki dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya jelas yang punya ilmu berbeda dengan yang kurang ilmunya. Tetapi itu bukan jaminan. Jaminannya adalah taufik, sebagaimana tadi kita sebutkan dari awal, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orangnya biasa-biasa saja, tapi anaknya nanti jadi orang besar. Karena ya dia bertakwa kepada Allah. Allah memberikan rezeki padanya dari arah yang dia tidak sangka. Dari anaknya, atau mungkin ada kemenakannya, atau mungkin nanti dari cucunya, atau dari yang lainnya. Saya kira itu ya jamaah sekalian, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan tadi hanya mengingatkan ya, sebagian hal yang sudah kita pahami bersama. Tapi sesungguhnya orang-orang mukmin itu butuh untuk selalu diingatkan, dinasihati dengan hal-hal yang bisa membawa kepadanya kebaikan.